Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ibadah keluarga live streaming hari ini bersama-sama dengan keluarga Bapak Budiman Latendengan, keluarga Bapak Samuel Bulu, dan keluarga Bapak Afraim Lavera Bulu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 55 ayat 1 dan 4. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Demikianlah Israel datang ke Mesir, Dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham, Tuhan membuat umatnya sangat subur. dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya, Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. untuk memberdayakan hamba-hambanya Diutusnya Musa hambanya. dan Harun yang telah dipilihnya, Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka. dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya, Diubahnya air menjadi darah. dan dimatikannya ikan-ikan mereka, Katak-katak berkeriapan di negeri mereka. bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat. Dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka, Dicurahkannya hujan es, ganti hujan mereka. dan api yang menyala-nyala di negeri mereka, Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka. dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, Dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka. dan memakan hasil tanah mereka, Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. mula segala kegegahan mereka. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai biru suci,
Untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sampai pada saat ini kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersama dengan keluarga Bapak Budiman Latendengan, keluarga Bapak Samuel Bulu, dan keluarga Bapak Afrain Lavera Bulu. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami lebih mendekatkan diri kepadamu, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang lebih penting Tuhan, firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi sulu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu, haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab 1 Petrus pasal 3, ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini dengan tema selalu berbuat baik adalah buah dari iman. Selalu berbuat baik adalah buah dari iman. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa dan salam sehat. Saudara-saudara, isi surat 1 Petrus ini luar biasa. Dari pasal pertama hingga pasal ketiga, temanya sama, setia. Intinya pun sama. Walau kamu harus menderita karena kebenaran,
tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa isi surat ini. Penulis surat ini Petrus. Apa yang Bapak Ibu ingat ketika mendengar Petrus? Mungkin 99% ya. Bapak Ibu yang mengingat ketika menyebut Petrus, yang terlintas dalam pikiran kita menyangkal. Orang yang kemarin menyangkal Tuhan, tetapi sekarang menjadi orang yang berani dan luar biasa. Apa yang membuat Petrus bisa berubah sedemikian rupa? Orang yang kemarin 3 kali menyangkal Tuhan, mengingkari janjinya hanya dalam hitungan jam. Kita ingat peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Malam perjamuan terakhir, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus berkata, sebentar lagi saya akan diserahkan, saya akan ditangkap dan disalibkan. Dengan lantangnya si Petrus berdiri dan mengatakan, jika semua murid ini meninggalkan Tuhan, Petrus tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan sekalipun aku akan menyerahkan nyawaku, sekalipun aku menyerahkan nyawaku, aku tidak sekali-kali menyangkal Tuhan. Apa jawab Tuhan kepada Petrus? Hei Petrus, ya, hati-hati. Ya. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal saya 3 kali. Ya. Dan itu benar terjadi. Hanya dalam hitungan jam, ya, Petrus berubah 180 derajat. Ya. Yang tadinya berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan, ya. Ketika ditanya, dia bersumpah bahkan mengutuk, aku tidak mengenal orang ini. Ya. Tetapi ketika kita membaca surat Petrus, dari 1 Petrus sampai pasal 3, sungguh sangat luar biasa. Ya. Yang kemarin menyangkal Tuhan, sekarang isi suratnya berbicara tentang hal yang luar biasa. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah setia. Kalau kita membaca pasal 2 ayat 18, di situ dikatakan, meskipun tuanmu atau majikanmu memperlakukan dirimu tidak baik, tetaplah setia kepadanya. Pasal ketiga ayat pertama, hai istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada suami yang tidak taat, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah hidup dengan baik, tetaplah mengasihi, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan di dalam pasal ketiga ayat 9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sebab apa? Kita ini terpanggil untuk memberkati. Ini tugas sebagai orang yang percaya. Tidak membalas amarah dengan amarah, dengki dengan dengki. Difitnah dibalas fitnah. Tetapi ketika dikecewakan, ketika diperlakukan tidak baik, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus senantiasa mengampuni, mengasihi, dan berlaku baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita. Karena ini adalah karakter hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingat khotbah Yesus di bukit, dikatakan bahwa jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, lalu apa bedanya dirimu dengan pemungut cukai? Menghormati orang yang menghormatimu, mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya dengan orang yang jahat? Orang yang jahat juga sanggup melakukan itu. Tetapi ketika engkau mengasihi, engkau mengampuni, engkau memberkati orang yang berlaku jahat terhadapmu, itu yang luar biasa. Dan ini adalah ciri atau karakter sebagai murid Tuhan. Karena Tuhan mengatakan engkau harus berbeda dengan dunia ini.
Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, ya, karena kita terpanggil sebagai anak Tuhan, kita mempertontonkan sikap hidup kita, tingkah laku hidup kita yang Tuhan senangi. Ya. Ketika kita tidak diberkati oleh orang lain, tidak dikasihi, kita tetap mengasihi. Ya. Kita memberikan kasih tanpa pamrih. Saudara-saudara, apa yang mengubah Petrus sedemikian rupa atau apa yang ada dalam pikiran Petrus sampai dia punya keyakinan yang luar biasa? Ya. Orang yang memperlakukan bagaimanapun aku tetap setia kepada Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, selalu berbuat baik adalah buah dari iman. Berbuat baik, buah dari iman. Iman yang seperti apa? Iman yang tahu Tuhan. Iman yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ada dua hal yang terdapat dalam kitab 1 Petrus ini yang membuat Petrus sampai begitu yakin untuk senantiasa setia kepada Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupannya. Yang pertama, pasal 3 ayat 12 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Ini yang dipegang oleh Petrus. Saya harus tetap berbuat baik. Sesulit apapun kehidupan saya. Bagaimanapun tantangan, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar. Yang kedua, pasal 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali pada pemelihara jiwamu. Dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada pemelihara jiwa kita. Kamu harus selalu setia kepada Tuhan. Kamu harus selalu berbuat baik. Bagaimanapun orang memperlakukan hidup kita, kita terus memberkati, kita terus mengasihi karena kita telah dikembalikan. Bukan domba yang kembali pada gembalanya, tetapi gembala yang mencari dombanya. Hidup kita tergantung pada pemeliharaan Tuhan, kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Terdapat dalam Lukas 15 mengenai perumpamaan domba yang hilang. Kalau kita membaca perumpamaan tersebut, yang lebih mendominan di dalam perumpamaan itu bukan tentang domba yang kembali, tetapi yang tercatat di situ gembala yang baik. Bukan domba yang kembali pada gembalanya, tetapi gembala yang mencari dombanya. Dikatakan, jika kamu punya 100 domba dan yang satu hilang, kamu akan meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Dia mencari sampai dia mendapatkan. Dan dikatakan ketika dia mendapatkan, dia menaruh di atas pundaknya dan dia bersuka cita. Dan dia mengucap syukur. Coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan, kita ini hidup dalam pelukan Tuhan. Jadi bagaimanapun situasi dan kondisi yang berada di sekitar kehidupan kita, tangan Tuhan tidak pernah lepas, senantiasa memberkati hidup kita, melindungi kita. Untuk itu mari kita senantiasa melakukan yang terbaik, senantiasa mengasihi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang gembala bagi kita, yang senantiasa membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita jangan tergantung pada jeripaya kita. Kita jangan tergantung pada kehebatan kita. Tetapi mari kita tergantung pada siapa yang memegang hidup kita. Tuhan yang memegang hidup kita. Tetapi begitu banyak orang sulit untuk melakukan kebaikan. Meskipun dia sudah tahu bahwa hal ini salah, menfitnah saudaranya, tidak baik, tetapi tetap saja dilakukan.
Saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa kita ini hidup dari kasih pemeliharaan Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi orang tua yang baik, suami dan istri yang baik tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi terkadang diri kita terlalu cepat untuk berubah. Hanya melihat sesuatu yang dilihat oleh kasat mata kita, tanpa pernah membandingkan, oh ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini sesuai dengan panggilan saya sebagai orang percaya atau tidak. Kita ingat dalam Lukas pasal 12 mengenai orang kaya. Orang kaya yang bodoh. Dia membuat lumbung begitu banyak. Dia mengisi dengan gandum dan segala barang-barangnya. Dan Tuhan mengatakan kepadanya, hai orang bodoh, saat ini juga jiwamu akan diambil. Dalam bahasa Yunani diambil artinya apateo, apaiteo. Itu hanya digunakan untuk barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan. Jiwa kita apapun jabatannya, kalau Tuhan katakan saat ini saya mau ambil, diambil. Bagaimanapun harta yang kita miliki, kalau Tuhan katakan saya mau ambil, Tuhan mau ambil. Kita tidak bisa buat apa-apa. Jangankan harta atau benda yang kita miliki, jiwa kita pun ini hanya pinjaman dari Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, mari kita selalu melakukan yang terbaik, menjauhi hal-hal yang jahat. Sesulit bagaimanapun kehidupan kita, mari kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berjalan di jalan yang benar, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Dan percaya ke sana Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang berlimpah. Amin, firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga yang mendapat giliran ibadah keluarga. Mari kita dengarkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Allah. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih-Mu Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain, semuanya karena anugerah Tuhan. Bersama-sama dengan Bapak Budi Latendengan, bersama-sama dengan keluarga Bapak Samuel Bulu, dan bersama-sama dengan keluarga Bapak Lavera Bulu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama-sama.
Kiranya firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat setia melakukan kehendak-Mu, supaya nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pun kepada setiap orang yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, diberkati dalam segala harapan dan kerinduan. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Budi Latendengan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kasih dan rahmat-Mu di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, agar mereka senantiasa merasakan rahmat yang daripada-Mu dan hanya Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan. Memberkati Bapak Budi Latendengan dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Biarlah topangan tangan kuasa-Mu akan terus dinyatakan di dalam mengangkat tanggung jawab itu untuk menuntun rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Engkau tahu betapa besar harapannya untuk menyaksikan anak-anak dan cucu karunia Tuhan menikmati hidup yang berdamai sejahtera. Karena itu kiranya Tuhan yang akan mewujudkan pada waktunya, sehingga ia boleh menyaksikan semua kebaikan-Mu dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Hamba berdoa bagi ibu rumah tangga, kiranya kuasa dan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Terlebih pada saat ini ia dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan menjamah dia dan memulihkan keadaannya, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup, menata rumah tangga dalam roh yang bijaksana, sebagaimana layaknya seorang istri yang bijaksana di tengah-tengah keluarga, yang olehnya rumah tangga tidak akan pernah kekurangan yang baik, karena berkat yang daripada Tuhan dinyatakan. Mari Tuhan Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu, sehingga ia mampu mengemban semua tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengarahkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari kemarin, tanggal 2 September, ia boleh merasakan karunia pertambahan usia setahun lagi. Karena itu diberkatilah kiranya dia, agar ia tetap merasakan kuasa dan rahmat-Mu, dan pertambahan usia ini akan memberikan motivasi baginya untuk terus berkarya ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Wawan, di dalam masa kemudaannya, di dalam tugas dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan terus memberkati hidupnya. Biarlah Tuhan akan melapangkan segala yang baik kepadanya untuk apa yang dirindukan dan yang diharapkannya. Kami bersyukur juga bahwa pada bulan Agustus yang lalu, ia boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia yang daripada Tuhan. Kiranya pertambahan usia ini juga akan terus memacu semangatnya untuk berkarya melakukan yang terbaik sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Sri. Tuhan berkati dia, lapangkan jalan baginya untuk segala yang baik demi harapan dan masa depan. Diberkati dalam segala karyanya, diberkati dalam pekerjaannya. Kiranya damai sejahtera-Mu akan selalu ada dan dialami sepanjang hidupnya. Hamba berdoa untuk anak kekasih Ari atau Papa Naya, di dalam mengemban tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Berkat dan damai-Mu akan terus dialami dalam kehidupannya. Bersyukur bahwa pada bulan Agustus yang lalu, Papa Naya boleh Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Pun demikian buat anak dan cucu kekasih kami Naya, yang boleh merasakan usia 1 tahun, yang adalah karunia Tuhan. Pada bulan Agustus kemarin, biarlah Papa Naya dan anak kekasih Naya boleh terus ada di dalam rangkulan kuasa kasih Tuhan. Cucu kekasih kami boleh bertumbuh berkembang dengan baik fisik dan rohaninya,
sehingga kelak boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan di tengah keluarga. Memberkati Mama Naya dalam tanggung jawab dan dalam pekerjaannya, serta dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dia. Berikan yang terbaik untuk setiap harapan di tengah keluarga. Sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya. Seluruh kaum keluarga, orang tua yang jauh terpisah dari kehidupan keluarga, Tuhan memberkati mereka semua. Damai sejahtera-Mu akan selalu melingkupi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi Bapak Samuel Bulu. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupannya dalam tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya, dan karuniakan roh dan hikmat-Mu agar ia dapat melaksanakan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, menuntun rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah ibu rumah tangga, karuniakanlah kekuatan dan kesehatan yang baik kepadanya, dituntun dengan hikmat-Mu, agar ia mampu untuk mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Abraham Lavera Bulu. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberkati kekasih kami di dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya. Tuhan memberkati setiap karya-karyanya, sehingga ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Diberkatilah kekasih kami Mama Nata. Diberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak cucu kami. Biarlah ia tetap kuat dan sehat karena kasih-Mu memungkinkan hal itu, sehingga ia dapat menuntun, mengarahkan, memelihara, menjaga kedua anak dan cucu kekasih kami dengan baik dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa tanggal 23 Agustus yang lalu, anak dan cucu kekasih kami Neta genap berusia 4 tahun. Pun demikian buat adiknya yang boleh genap 1 tahun. Kiranya kedua anak dan cucu kekasih kami akan terus mengalami pertumbuhan baik fisik dan rohaninya di dalam tuntunan kasih dan rahmat-Mu, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang mensukacitakan, anak-anak yang akan menjadi berkat bagi dunianya, dan dalam hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah kekasih kami Victor yang Tuhan tahu keadaannya. Biarlah di tengah-tengah kekurangan karena fisiknya, kuasa Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu buat anak kekasih kami Victor. Pun demikian kami berdoa untuk saudara kekasih Theo yang ada di Jepang, dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan memberkati. Dan Kristifani yang sementara dalam penyelesaian studi, Tuhan yang akan memampukan dia untuk menyelesaikan pendidikannya. Segenap kaum keluarga yang jauh terpisah dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, agar dimampukan untuk mengangkat seluruh tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Pun demikian istri hamba-Mu, beserta dengan seisi rumah hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati mereka semua. Memberkati kekasih kami, Ibu Adriani Salamba, yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat pelayanan pada malam ini sebagai liturgis. Memberkati dia dalam hidupnya, memberkati dia dalam tanggung jawab pelayanannya, memberkati dalam tugas pekerjaan di tengah-tengah keluarga, memberkati suami dan anak-anak, memberkati kekasih kami Vina di dalam tugas dan tanggung jawab bersama di tengah pelayanan ini, memberkati Cali dan Nando. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan umat-Mu telah menyatakan persembahan mereka. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan semuanya,
agar dapat dimanfaatkan dengan baik demi pelayanan ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami, memohon berkat untuk semua jemaat-Mu dan semua umat-Mu yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Kami sampaikan doa dan harap kami, syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita melakukan NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa buat keluarga Bapak Budiman Latendengan, keluarga Bapak Samuel Bulu, dan keluarga Bapak Afraim Lavera Bulu. Teruslah jalani hidupmu dalam roh takut akan Tuhan, dan jangan jemu-jemu di dalam berbuat baik, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Karena itu kita pun harus melakukan hal yang sama. Dan diberkatilah kita yang setia melakukannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus, akan melimpahi hidupmu dengan segala kebaikan-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah keluarga, yakni ibadah PWGT, tepat pada pukul 19.00. Demikian kami kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini.
Terima kasih kepada hamba-hambanya yang sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat di dalam mengangkat setiap pelayanannya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Budiman Latendengan, Bapak Samuel Bulu, dan Bapak Afraim Lavera Bulu dalam ibadah keluarga live streaming pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.